kepada Rizky Fadilah. Mohon di Baik Bu, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dulu sesuai percaya kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Kenapa tidak hadir? Tidak. Baik. Sekarang kalian bisa lihat di sekelilingnya dulu apakah ada sampah atau apa. Kalau ada bisa dibuang. Nah, minggu kemarin apakah ada yang ingat? Apakah kita belajar mengenai apa? Bukan. Jadi minggu kemarin karena kalian lupa itu kita belajar mengenai dialog. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi dari teks monolog. Sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu monolog? Apa Rizky? Tidak tahu Bu. Iya, betul. Pernah dengar teks monolog sebelumnya? Belum pernah. Baik. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari teks monolog ini yaitu peserta didik diharapkan mengonstruksi teks monolog berdasarkan pengalaman pribadi atau isu sosial secara logis dan kreatif. Yang kedua, itu mampu mengevaluasi gagasan dan pesan pada teks monolog. Yang ketiga, mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam bentuk teks monolog secara logis, runtut, dan kritis. Lalu yang terakhir itu mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Selanjutnya itu ada manfaat pembelajaran pada hari ini, yaitu menjadi lebih berani dan percaya diri dalam mengomunikasikan pikiran, perasaan, atau gagasan pribadi di depan orang lain. Yang kedua, mampu menyimak, memproses, dan menganalisis informasi serta isu sosial yang ada di sekitarnya secara logis sebelum dituangkan ke dalam sebuah karya. Yang ketiga, terampil mengonstruksi cerita dan memilih kosakata yang orisinal, menarik, sekaligus mampu menyentuh emosi pendengar. Lalu yang terakhir itu ada memahami cara menyampaikan pesan yang kuat atau kritik secara syarat dengan tetap menjaga norma kesopanan dan menghargai perasaan orang lain. Nah, karena kalian tadi kan belum ada yang mengetahui apa itu teks monolog, jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu teks monolog. Jadi, teks monolog itu merupakan jenis teks yang ditemukan dalam cerita atau pidato. Teks monolog adalah teks narasi, pidato, atau pementasan yang disampaikan satu tokoh tanpa adanya interaksi dengan tokoh lain. Teks monolog berfokus pada pikiran, perasaan, dan sudut pandang orang tokoh yang bermonolog. Selanjutnya itu ada tujuan dari teks monolog. Teks monolog ini bertujuan untuk mengungkapkan pikiran dan motivasi, karakter, serta dapat menarik perhatian. Lalu yang ketiga ada ciri-ciri teks monolog. Kepada Lifni, apakah bisa dibacakan? Ciri-ciri teks monolog yang pertama, pembahasan monolog jumlahnya hanya satu orang saja. Kedua, dapat mengajak audiens berinteraksi meski sekadar memberikan pesan terhadap aksinya. Yang ketiga, monolog sering digunakan untuk seni teater maupun seni peran. Dan terakhir, menjelaskan cerita secara konsisten dan pesan yang tetap saling berkaitan satu sama lain. Baik.
apakah bisa dibacakan? Baik, struktur teks monolog yang pertama yaitu pembukaan. Bagian pembukaan berfungsi untuk menarik perhatian penonton atau pembaca. Pada bagian ini, tokoh biasanya memperkenalkan diri atau situasi yang sedang dihadapi. Pembukaan yang kuat akan membuat audiens tertarik untuk terus menyimak monolog tersebut. Iya. Yang kedua itu ada isi utama kepada Iden, apakah bisa dibacakan? Baik, bagian isi utama merupakan inti dari teks monolog. Di sini tokoh mengungkapkan pikiran, perasaan, atau menceritakan peristiwa secara lebih detail. Bagian ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf atau bagian yang saling terkait. Baik, yang terakhir itu ada penutup. Jadi di bagian penutup ini memberikan kesimpulan akhir dan meninggalkan pesan yang kuat pada audiens. Penutup yang baik akan membuat pesan monolog terus diingat oleh penonton atau pembaca. Nah, selanjutnya itu ada tugas kelompok. Buatlah kelompok dengan metode berhitung dari sebelah kiri. Ya, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Satu, sama aja. Nah, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 3. Baik. Ini ada LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan sesuai kelompok masing-masing tadi. Ibu beri 30 menit, apakah cukup? Cukup. Apakah ada yang sudah selesai? Belum, Ibu. Sudah. Sudah. Sudah semua. Sudah, Ibu. Kepada kelompok 1 sampai 3 silakan maju. Nanti kelompok sisanya, kelompok 4 sampai akhir itu akan mengomentari presentasi dari kelompok 1 sampai 3 tadi. Perwakilannya saja ya, silakan maju. Ini kata ya, silakan di Ya, baik. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1. Surat yang terkirim yaitu terima kasih. Kelompok 2, sekian terima kasih. Nah, setelah kalian mengerjakan tadi, apakah kalian sudah memahami pelajaran dari teks monolog itu? Atau masih ada yang dibingungkan? Sudah paham, Ibu? Sudah, Ibu. Sudah paham. Baik. Nah, di sini selanjutnya kita ada simpulan pembelajaran. Apakah ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Kepada Rizky mungkin? Kesimpulan pada kuliah hari ini dapat memahami dan ciri-ciri oleh dari teks monolog tersebut. Iya. Selain Rizky, apakah ada yang ingin menyimpulkan kembali? Adelia? Jadi modal
tepuk tangan dulu. Nah, kalian silahkan dipindai pada batang ini. Apakah sudah? Sebentar ya, anak-anak. Baik Ibu. Tadi kalian sudah masuk semua? Sudah Ibu. Coba dipindai lagi yang di sebelah situ, apakah bisa? Soalnya ini ibu tidak bisa memulai. Terlalu kecil, Bu. Wah. Apakah bisa? Apakah sudah masuk semua anak-anak? Sudah Ibu. Ibu mulai ya. Silakan dijawab. Wah, ada yang tadi yang salah ini. Ali ini siapa ya anak-anak? Iya. Berikan tepuk tangan. Baik, selanjutnya Ibu ada refleksi pembelajaran. Bisa dipindai dulu untuk mengetahui bagaimana
Duh. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana perbedaan dialog dan monolog. Bagaimana perbedaan dialog dan monolog